yang dimunculkan ketika badan kurang sehat, kurang segar, kurang semangat, tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Sholawat beruntaikan salam di dalam maupun di luar sholat senantiasa kita curahkan keharibaan junjungan kita, panutan kita, teladan kita, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga sholawat tercurah keharibaan para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama yang tulus ikhlas mengajarkan kepada para santri dan anak-anak didiknya, termasuk kita yang hadir di Masjid Al-Husna ini, yang tetap istiqomah, konsisten berpegang teguh pada tali ajaran agama Allah, yakni Islam, hingga ajal menjemput kita. Alhamdulillah, di pagi hari kita ditemani burung yang udah masuk Islam dan ada di mualaf. Mudah-mudahan besok ya saudara-saudara kita juga ya diikuti oleh jamaahnya, jamaah burung. Ya kan? Jamaahnya burungnya udah banyak yang Islam. Mudah-mudahan jamaahnya ikut nyusul nanti. Asbab hidayah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu bersyukur kita kepada Allah sampai detik ini, dan mudah-mudahan sampai ajal menjemput kita. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seperti voucher pulsa listrik tadi itu ya. Kalau dah masanya habis ya, tidak bisa, harus diisi. Kalau tidak diisi ya tidak hidup. Kalau tidak diisi ya tidak bisa kita main WA tuh. Kalau voucher pulsa HP, kalau voucher pulsa listrik harus diisi. Kalau tidak diisi tidak bisa digunakan ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah juga kemarin itu ya Pak Basir, sebenarnya jadwal saya di Masjid Al-Amin sehari sebelumnya ya Pak Ustadz Tafsir tuh ngubungin saya, Pak Rohendi, ini ada profesor dari Banjarmasin, rektor UIN Antasari Banjarmasin, sedang ada kegiatan ya, stadium general di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang. Boleh enggak gantikan jadwal Pak Ustadz ceramah di Al-Amin? Wah senang saya, kebetulan kerongkongan saya memang lagi sakit. Wah senang saya, udah 2 kali saya ceramah di Al-Amin tuh digantikan profesor. Profesor pertama dulu alumni Amerika, orang Sintang, Profesor Dr. Jainuddin SAG MA. Nah, orang hubungi saya juga, Pak Jainuddin tuh waktu itu jadi Dewan Hakim MTQ waktu MTQ ini. Jadi ngebel saya ya, Pak Ustadz boleh enggak Pak Prof Jainuddin menggantikan Pak Ustadz ceramah? Oh senang saya bilang, digantikan oleh profesor. Dan yang kedua yang kemarin itu kegiatan meraih barokah subuh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sintang digantikan oleh Profesor Dr. Habibur Rahman MA. Nah, beliau adalah rektor di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, jamaahnya penuh. Saya datang terlambat, alhamdulillah kebagian teras. Untuk diajak Pak Amin Sodik lewat dari depan, selesai sholat subuh lewat dari depan, barulah kebagian. Alhamdulillah lah bisa foto dengan profesor kemarin. Jadi berkah
sakit itu berkah Bu, ya. Jadi jangan, mudah-mudahan kita oleh Allah ketika sakit itu yang paling penting adalah ketika sakit itu tetap berpikir positif. Apalagi ini di bulan Jumadil Awal. Bulan Jumadil Awal ini ada peristiwa penting, peristiwa lahirnya seorang ulama dan aulia besar namanya Imam Al-Ghazali dan Imam Ali Zainal Abidin. Imam Al-Ghazali ini terkenal di dunia Islam, di pondok-pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam termasuk di Indonesia. Karya Imam Al-Ghazali ini dibaca oleh para santri, para mahasiswa. Salah satu karya Imam Al-Ghazali yang terkenal yakni kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Bapak Ibu, nah ini penting untuk dicamkan, direnungkan oleh kita semua. Itu banyak dikupas tentang pentingnya kita menjaga hati dari dosa, dari kemaksiatan, dari berburuk sangka kepada Allah. Apalagi saat sakit. Saat sakit ini biasanya mau ngaji malas, ya nama orang sakit. Mau sholat kadang tak mampu berdiri, masih mending ada yang mau sholat duduk. Ada yang kadang malas sholat. Ngapain jam semayang? Udah tahu lagi pede ditanya. Marah dia tuh. Ya, dia jawab tuh marah tuh. Udah tahu nih. Ngapain jam ke masjid Al-Husna? Udah tahu orang masuk rumah sakit disuruh ke masjid gitu. Yang luar biasa tuh apa? Ada yang sakit diinfus, dibawa infus itu sholat ya. Ah itu luar biasa itu. Infus itu dipegang, dibawa. Ya. Bahkan ada yang dicopot. Ah saya udah yakin saya sembuh. Dicopot infusnya itu. Pergi dia sholat. Padahal kondisinya belum stabil, belum sehat. Tapi dia tetap berpikir positif, berpikir baik. Karena kata Nabi, orang yang lagi sakit itu, ya, itu tetap dicatat sebagai amal soleh selama waktu dia sehat. Dia selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, amal-amal yang soleh. Misal, tiap subuh Senin dia ke Masjid Al-Husna, ya. Subuh Ahad Minggu dia ikut MBS. Subuh Sabtu misalnya dia ikut di Masjid Al-Fajri. Kalau tidak salah saya subuh Sabtu saya biasa juga diundang. Atau di Surau Al-Abror. Al-Abror itu di Simpang 5, ada di situ DTN, masuk kiri ya. Depan rumahnya Pak Haji Ahmad Sutarmin itu. Al-Abror atau kopi manis di Masjid Al-Amin. Lalu dia sakit, tidak bisa ikut kegiatan-kegiatan itu, tidak bisa ikut berjamaah. Kata Nabi, ya, dia tetap diberi pahala seperti saat dia sehat, seperti dia beraktivitas biasa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untungnya jadi orang yang beriman itu. Ya, makanya Allah di dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 4 itu Allah mengingatkan wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, semua manusia ini rugi, tidak ada yang untung kecuali 4 kelompok kata Allah yang hidupnya tak pernah rugi. Yang pertama adalah amanu, orang yang beriman. Nah, itu. Orang beriman tak pernah rugi hidupnya, beruntung. Itu kata Allah, bukan kata ustaz, bukan kata kiai. Orang beriman itu hidupnya selalu beruntung. Biarpun dia sakit, sholatnya itu tidak bisa berdiri, tidak bisa ke Al-Husna, sakit dia sholatnya duduk, bahkan ada yang sholatnya berbaring.
Ya, saya tidak mampu Pak Ustadz, sholat duduk tidak mampu, apalagi berdiri. Saya sholatnya berbaring ya, ruku dan sujudnya saya tidak bisa. Saya pakai bacaan ya. Itu karena dia waktu sehatnya beribadah, ya, tepat waktu. Ya, ketika dia sakit terbaring di rumah sakit Ade Muhammad Jun atau rumah sakit lainnya yang ada di Sintang, dia tetap dihukumi berjamaah, sholatnya seperti biasa. Itu untungnya jadi orang yang beriman. Karena itu orang beriman ini, ya, orang yang kata Quran, ya, kalau kita kaitkan dengan kajian Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama, ya, kalau dikaitkan dengan itu, pentingnya orang yang beriman ini menjaga hati. Hati ini selalu kita jaga, ya, karena hati ini cenderung dibolak-balikkan oleh Allah sengaja untuk menguji orang-orang yang beriman. Suasana kalau udah sakit tubuh itu udah lain, ya, suasananya itu udah lain. Bahkan ada suasana udah wasiat sama istri, nanti kalau ayah meninggal, oh belum, itu istri belum meninggal Pak, lagi sehat, ya, ada wasiat itu, wasiat sama apa keluarganya. Nanti kalau ayah meninggal gini, udah wasiat, ya, belum, kata istrinya, belum meninggal. Idza jaa ajaluhu fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Karena kalau ajal itu udah datang menghampiri seorang hamba, kata Allah, tidak bisa dimundurkan ajal itu dan juga tidak bisa dimajukan. Tapi ada juga pendapat mengatakan, kalau orang banyak berdoa, Pak Ustaz, minta tawil umurana, panjangkan umur kami, tawil umurana, panjangkan umur kami, dikasih oleh Allah keberkahan umurnya. Nah ini keberkahan umurnya dalam ketaatan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang digariskan oleh Allah umurnya 60, tapi berkahnya 120 tahun. Ada orang yang umurnya 70, tapi keberkahannya 30, karena 40-nya digunakan tidak dalam konteks ketaatan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting itu bukan umurnya panjang, tapi berkahnya panjang. Berkah itu dalam kaidah bahasa Arab ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu bertambah-tambah kebaikan di dalamnya. Nah, kayak kita ini ya, kemarin Ahad di Masjid Al-Amin ya, atau sebelumnya lagi di Masjid Al-Fajri, keberkahannya ada. Hari ini di Masjid Al-Husna, mungkin ada saudara-saudara kita tuh ya, subuh-subuh nih tidak bangun, belum tergerak hati untuk hadir ke majelis ilmu, tempat-tempat kebaikan. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Nabi, barang siapa yang ingin senang, bahagia, sukses di dunia, maka hendaklah mereka berilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang pengen senang, bahagia, sukses hidupnya di akhirat, maka hendaklah orang-orang itu berilmu. Nah, yang di ujung ini yang nikmat, yang indah. Waman aradahuma, barang siapa yang pengen sukses, bahagia, senang dunia dan akhiratnya, maka hendaklah berilmu pengetahuan. Makanya orang berilmu, beriman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat, muliakan, tinggikan derajat
orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan hingga beberapa derajat kemuliaan. Karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisa umur kita yang masih ada nih, gunakan sisa umur yang masih ada nih untuk ketaatan, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga hati kita dari dosa, kita jaga hati kita dari kemaksiatan, kita jaga hati kita dari pelanggaran. Dengan apa? Kata Quran, jaga hati dengan zikir. Tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ini kemuliaan orang-orang yang berkumpul berzikir kepada Allah. Apa kata Allah dalam ayat Al-Imran ini? Sesungguhnya pada proses penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, la ayatin li ulil albab. Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, diberi pengetahuan oleh Allah. Siapa orang yang diberi pengetahuan oleh Allah? Nah, ini didengar baik-baik, mak-mak, ibu-ibu, bapak-bapak, biar tak gampang. Kalau ada orang zikir, jangan ditinggalkan. Ini imamnya Allahumma antas salam, makmumnya Allahumma lantas pulang. Langsung kebau, lari. Padahal kata Allah, orang-orang yang berakal diberi ilmu oleh Allah. Nah, ini saya karena pernah belajar bahasa Arab, ya, dari kecil belajar bahasa Arab. Makanya kalau ada orang zikir saya tunggu. Pak Haji Asari, Pak Haji Sudarsono, Pak Haji Sudarsono ya, dia masih muda beliau nih, segar, sering ketemu di masjid. Masih muda kan Pak? Masih muda beliau, sering ketemu beliau di masjid. Alhamdulillah. Jadi kata Allah itu, orang-orang yang oleh Allah diberikan ilmu pengetahuan itu adalah orang-orang yang coba lihat di ayat ini. Saya dulu pernah belajar bahasa Arab, ya. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang oleh Allah diberi ilmu pengetahuan itu adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Makanya sholat yang utama itu berjamaah, bukan semayang kediri di rumah. Gimana Pak Ustadz dengan perempuan yang dalam hadis itu dikatakan bahwa sholat dalam kamar itu lebih baik, di rumahnya itu lebih baik, bahkan dalam kamar itu lebih baik? Itu lihat dulu konteksnya, ya. Bagi perempuan yang tidak bisa menjaga diri, mengumbar aurat, betul. Tapi bagi wanita-wanita yang mukenanya dipakai dari rumah, pergi ke masjid, dia tidak menunjukkan hal-hal yang bisa membuat orang lain melakukan dosa dan kemaksiatan. Oh, tidak ada larangan perempuan untuk datang ke masjid. Tuh. Karena ayat ini, alladzina yadhkurunallah ini, dalam kaidah bahasa Arab disebut jamak muzakkar salim. Kata guru bahasa Arab saya, jamak muzakkar salim itu adalah kata kerja yang menunjukkan banyak orang.
Makanya solat yang utama itu berjamaah. Karena di dalam solat itu Bapak Ibu ada bacaan Al-Quran, apalagi ada bacaan solawat, ada bacaan zikir, ada bacaan doa. Di Al-Fatihah itu rukun solat itu ada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami. Kami ini domir nahnu, ya. Kami ini menunjukkan banyak orang, ya. Menunjukkan banyak orang. Iyyaka na'budu, ya. Sebenarnya di situ ada kata, tapi dianggap pemborosan untuk menunjukkan banyak orang. Iyyaka nahnu na'budu. Ada kata nahnu, cuman pemborosan. Yang menunjukkan di situ banyak orang. Makanya saya kalau ada orang zikir tuh, saya tunggu sampai selesai. Apalagi zikirnya orang Sintang tuh tak lama, zikirnya, ya, tak lama, stegal lah. Aja sampai sebatang rokok, rokok letak di tu. Jom lama, Pak Ustaz. Jom lama, aja sampai sebatang rokok. Rokok letak di tu, jalan 3 jam. Aja lama, iyalah, tak lama lah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau lagi sakit biasanya orang tuh hatinya tuh gundah, hatinya tuh tidak tenang. Maka supaya hati tenang, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Minta kepada Allah, ya Allah pedih aku. Tahu ke Pak Ustaz pakai bahasa Sungai Durian? Tahu. Aku lagi pedih ya Allah. Tapi harus sering. Jangan hanya 10 kali, kalau perlu 100 kali, kalau perlu 1000 kali. Ya Allah, saya sakit, sembuhkan penyakit saya. Engkaulah yang menghidupkan, Engkaulah yang mematikan, Engkaulah yang menyehatkan, Engkaulah yang menguji hambanya dengan sakit. Sehatkan saya ya Allah, kuatkan saya dalam beribadah. Boleh tak minta meninggal Pak Ustaz? Boleh, kalau memang meninggal itu lebih baik daripada hidup pulah dosa. Tak pulang-pulang dari merana, jauh lebih baik. Ya, nyusahkan istri dan anak. Hidup pun nyusahkan istri dan anak. Pak, ya Allah, kalau memang ya, dengan meninggal saya, dosa-dosa saya diampuni, cabut nyawa saya ya Allah, daripada saya berbuat dosa, berbuat maksiat. Begitu. Ya, tapi minta mati tidak ada asbab tidak boleh, harus ada alasan. Ya Allah, kalau dengan meninggal dosa-dosa saya kau ampuni. Begitu. Kalau dengan meninggal menjadi lebih baik saya di hadapanmu, begitu. Pada mulah dosa, anak bini jom diurus. Anak bini minta duit ke Masjid Al-Husna, ke majlis taklim. Ada bu, ada yang nanggung orang masjid pun. Ada yang ditanggung oleh Basnas atau siapa. Sekolah pun anaknya ditanggung oleh orang misalnya. Bapaknya tidak ingat dengan tanggung jawabnya. Maka kemarin saya selamatan orang umroh. Sana, salah. Kedabang itu gimana? Sana ya. Tintin ya. Sana, ibu Tintin ya. Tintin. Saya ingatkan itu orang-orang di sana berangkat haji, berangkat umroh. Saya ingatkan tentang rukun umroh, rukun haji. Namanya sa'i. Sa'i bainas sofa wal marwah. As-sa'yu bainas sofa wal marwah. Berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan bukit Marwah. Itu berlari-lari kecil itu diambil dari perilaku perempuan, wanita, namanya hajar. Kalau yang muang anak di dekat saya ngajar tuh, itu suti kurang ajar. Yang saya ceritakan ini Hajar. Hajar istrinya Nabi Ibrahim.
Waktu Hajar ditinggal oleh suaminya di lembah yang sunyi, tuh Hajar tuh bawa persediaan makan, minum sedikit. Habis air susu Hajar, dikasih makanan minuman, Ismail masih lapar kelapar. Rangkai rekong. Kata orang Sintang, rangkai rekong. Pak Ustadz ini kayak orang menyumbong ya. Saya udah lama di sini. Kalau saya bisa bahasa Inggris menyumbong tuh, nggak usah heran. Saya kalau ceramah sampai ke Lanjak, sampai ke Badau tuh, sampai ke mana Hulu sana tuh, kata orang sana tuh saya orang menyumbong. Nggak apa-apa dia bilang. Nuan orang menyumbong bukan Pak Ustadz tuh. Nah, nuan. Saya bilangnya orang menyumbong. Nah, padahal saya orang Ketapang. Cuman lama di menyumbong. Jadi saya bisa little I can bahasa menyumbong saya. Bisa saya ya. Kalau dulu baru-baru tuh ada orang pergi ke laut. Ya, orang sini ini kok suka bohong ya kan? Masa sungai dibilang laut? Di Ketapang itu yang namanya laut itu asli laut, lautan lepas. Ini pedah laut, tapi seberang dinun Kampung Ladang. Nampak Kampung Ladang. Boh ke laut berpampu katanya. Boh ke laut berpampu katanya. Saya dulu baru-barunya orang sini ini bohong ya kan. Ngapa pula? Masa dibilang sungai itu laut katanya. Ya Bu ya. Kalau orang Ketapang tuh yang nama laut tuh laut, sungai ya sungai gitu ya. Di sini enggak. Sini sungai ini laut. Boh berpampu ke laut. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu jaga hati kita. Jaga hati. Ya. Dengan cara apa? Salah satunya banyak berzikir. Zikirnya boleh enggak Pak Ustaz? Istighfar yang banyak. Oh bagus. Karena ada lagu. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni ilmat nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Jangan lalai dari dunia. Jangan lalai dari ketaatan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini sebentar, dunia ini akan ditinggalkan. Hampir tiap hari kita ditunjukkan oleh Allah kemahakuasaan Allah, dicabut nyawa hambanya hampir tiap hari. WA berbunyi, WA itu di grup itu berbunyi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggallah Ustaz Ketapang yang dinyumbongnya. Hidup pagi, ada pagi, mana hidup pagi? Ada enggak Bu orang meninggal di Sintang besoknya hidup pagi, lalu yo jalan ke Masjid Al Husna,
ya, langsung kabur jamaah semua kan. Dah situ dah mati tahu hidup lagi. Mana ada? Kecuali mati suri. Mati suri itu pun tak lama. Kalau tetangga saya tu namanya Suri, tak mati-mati, belum mati. Namanya Bu Suri, belum meninggal. Ya, orang mati suri itu ada yang memang ingin Allah tunjukkan kepada dia kedahsyatan, kemahakuasaan Allah. Tapi yang banyak Bapak Ibu, kematian itu benar adanya, hampir tiap hari. Ya, hampir tiap hari. Kadang maaf, kadang maaf. Kadang sampai capek tangan ngetik tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia, ya. Bulan bin bulan. Semoga husnul khotimah, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Saya karena banyak grup, ada grup Pontianak, grup Sintang, grup Menyumbung, ya, grup Kauman, grup mana lagi itu. Kadang benar asli itu, sehari kadang 3 orang. Sehari 3 orang meninggal, ya Allah. Jadi mati itu pasti. Ya, makanya mari kita kembali ke agama, belajar agama dengan baik, ikuti panduan guru-guru kita, orang tua kita. Ya, jangan gampang kita ikut paham-paham yang tak jelas. Ya, salah satunya zikir itu. Ini orang berzikir dia lari pula. Kalau saya sayang. Kalau saya yang sekolah sampai master nih, ya, sampai master agama nih, kalau ada orang zikir, saya pulang, rugilah saya. Saya rugi. Hati saya tidak tenang. Tapi kalau saya berzikir dengan orang-orang soleh, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ini penutup ceramah saya. Ya. Takut-takut besok saya meninggal, tak ada ceramah saya lagi. Kecuali lah dia ini merekam. Ya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ini ayat sering dibaca oleh orang yang baca talqin di pemakaman. Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30, Allah mengingatkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah. Kata ulama, jiwa yang tenang ini, kata ulama tafsir, adalah jiwanya, hatinya orang-orang yang beriman. Jiwanya tenang, damai. Jiwa yang tenang, yang damai ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang, damai ini kembali ke Allah dengan hati yang ridho dan diridhoi. Jadi hati kita ridho. Kalau hati kita tak ridho, mumut kepangan, ya, hati buntau. Hati buntau tu apa Pak Ustaz? Hati yang kalau nengok orang senang, dia sakit, atau nengok orang sakit, dia senang. Nah, itu kalau orang sekolah sampai doktor S3, dia S4 Pak Haji Sudarsono. Apa tu S4? Susah nengok orang senang, senang nengok orang susah. Itu penyakit hati itu. S4, orang sekolah S1, S2, S3, dia S-teler. Teler nengok orang. Kalau orang dapat kenikmatan, lagak mensionyo. Ajom mati buntau ya, bukan orang mati buntau, diri mati buntau. Tak boleh. Ya Bu, jangan. Kalau nengok orang berbahagia, senyum. Alhamdulillah deh. Laki diri Melioto baru. Gitu. Jangan nengok orang beli kulkas baru langsung sakit gigi. Nengok orang beli mobil baru masuk ruang ICU, selap, pingsan. Jangan, itu orang pede hati. Orang pede hati, kata Allah dalam Quran, tidak akan dapat merasakan nikmatnya berjamaah
zikir berjamaah, solat berjamaah. Orang pede hati, sakit hati terus, tidak akan merasakan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak masuk dia. Karena yang masuk surga itu, kata Allah dalam Quran tadi yang ayat yang saya bacakan itu, orang yang hatinya damai, tenang. Nengok orang bahagia, dia senang. Nengok orang dapat musibah, dia tidak mengutuk. Ya, dia ikut prihatin, ikut sedih. Kasih dia kau. Laki dia meninggal kemari, 3 hari kemudian anak ia meninggal. Sedih. Bukan sebaliknya. Nengok orang dapat musibah, nyaman di kau, baru kau ngasok. Padahal nanti pasti dialami, Bu. Kita akan mengalami. Kalau tidak ditinggal, kita yang meninggal. Pasti, Bu. Pasti itu, Bu. Ibu tidak minta pun dikasih oleh Allah. Ya, pasti kalau tidak meninggal kita ditinggal wafat oleh pasangan kita. Nah, ini yang paling penting nih. Mudah-mudahan oleh Allah hati kita selalu terjaga, iman kita selalu terjaga, ya. Apapun yang menimpa kita tetap selalu mengucapkan kata syukur. Kalau dapat musibah kita mengucap kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, kembali semuanya kepada Allah. Hati tetap lapang. Nangis-nangislah, biasa orang dapat musibah, Ibu, ya. Tetap nangis, meleleh air mata. Tapi 2-3 hari baru dia tersadar, ya Allah, ternyata maksud Allah suami saya dipanggil nih oleh Allah, atau istri saya dipanggil nih oleh Allah, supaya beliau almarhum atau almarhumah tidak sakit berlarut-larut, ya kan? Ada yang kadang, Bu, sampai sebuah harta aja habis. Nah, itu ada hikmah di balik itu semua. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberi ilmu pengetahuan untuk selalu bersyukur, ya, mengucap kata syukur, alhamdulillah, atau kalau ditimpa musibah mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin hanya ini saja tausiah yang dapat saya sampaikan. Rekom lagi pede, alhamdulillah kau diberi kopi, diberi teh. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Kebaikan itu datang dari Allah, dan kesalahan, kehilapan itu datang daripada kebodohan diri saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi tausiah yang